here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. Hai sahabat Kompas.com, sekarang Nanda lagi bersama salah satu mobil yang bermain di kendaraan elektrifikasi, yaitu Nissan Kicks e-Power. Tapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya Nissan Kicks e-Power ini adalah mobil yang menjadi pengganti dari Nissan Juke. Cuma Nissan Kicks e-Power ini menggunakan teknologi hybrid, tapi hybridnya berbeda nih dengan hybrid-hybrid mobil yang biasa ada di pasar Indonesia. Kira-kira bedanya apa ya? Oh, dan satu lagi, mobil ini juga udah diperbarui di IMS 2022. Kira-kira seperti apa sih eksterior, interior, dan impresi Nanda berkendara mobil, bisa dibilang mobil listrik, tapi ini mobil hybrid dari Nissan. Kalau gitu, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video otomotif Kompas.com. Oke, sekarang kita bahas dari sisi eksterior dulu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, Nissan Kicks yang baru mendapat penyegaran di akhir 2022 ini nggak berbeda jauh dengan yang versi sebelumnya. Jadi secara dimensi, secara desain itu masih sama, cuma ada beberapa yang berbeda. Di mana Nissan sekarang menggunakan desain V-Motion. Nah, kalau kalian lihat ini dari bagian grill, berbentuk huruf V nih, dari sini memanjang ke arah sini. Nah, tapi kalau untuk secara desain grillnya itu masih sama. Masih desain yang sebelumnya, kayak ada, ini bisa dibilang grill honeycomb, dan dia pakai aksen warna hitam. Juga ada emblem Nissan di sininya. Terus di bagian lampunya dia juga udah DRL LED, sama seperti yang versi sebelumnya atau yang sebelum penyegaran ya. Kemudian di bagian bawah ini desainnya masih sama seperti yang sebelumnya. Dia menggunakan bumper plastik dengan ada aksen chrome. Nah, sementara di bagian sisi kiri kanan masing-masing ini udah ada fog lamp. Secara keseluruhan ini desainnya masih sama seperti sebelumnya. Desain crossover dengan two-tone. Jadi kalau dari eksterior nggak ada perubahan yang terlalu banyak sih. Sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Nah, sekarang kita lihat tampilan sampingnya secara keseluruhan. Kalau kalian lihat ini bodinya bener-bener ciri khas crossover. Jadi emang dibuat semi SUV, ground clearance-nya juga nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di bagian bannya ini dia menggunakan profil 205/55 ring 17. Di sini juga udah ada over fender berwarna hitam plastik yang bikin tampilannya makin sporty. Berlanjut ke bagian samping, spionnya menggunakan piano black berwarna hitam. Di sini juga udah ada lampu sen. Nah, kalau kita berlanjut lagi ke belakang nih, di bagian atasnya ini udah ada aksen roof rail. Dan di bagian bawahnya dia udah ada side body molding sama side skirt. Oke, untuk bagian ban belakangnya juga sama, dia menggunakan profil 205/55 ring 17. Sekarang kita berlanjut untuk lihat ke eksterior belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya ini ada yang sedikit berbeda dari varian sebelumnya. Kalau yang dulu itu, sebentar, Nanda bahas dulu dari bagian atas kali ya. Kalau di bagian atas ini masih ada shark fin, terus dia juga masih ada spoiler kecil. Tapi ini spoilernya nyatu sama body, jadi nggak yang tipis gitu loh kayak mobil-mobil biasanya. Terus di bawahnya dia juga udah ada defogger, kaca belakang udah dilengkapi dengan defogger. Nah, yang membedakan adalah desain lampunya. Kalau yang versi sebelumnya itu, yang sebelum penyegaran, itu desain lampunya terpisah antara kiri dan kanan. Cuma yang sekarang ini desain lampu atau stop lampnya tuh memanjang gini warna merah. Jadi lebih apa ya? Terlihat lebih menarik dan lebih modern. Tetap ada emblem Nissan juga di sini. Terus beralih ke bagian bawah, di sini ada emblem Kicks. Terus juga ada emblem e-Power yang merupakan teknologi elektrifikasi dari Nissan. Terus berlanjut ke bagian bawah, ini desain diffusernya masih sama dengan varian sebelumnya, yaitu dibikin senada dengan warna bodi. Nah, udah bahas seluruh eksterior dari Nissan Kicks e-Power ini. Sekarang Nanda mau coba duduk di dalam kabin mobilnya. Yuk, kita ikut terus. Oke, sekarang Nanda udah ada di kabin Nissan Kicks e-Power. Secara keseluruhan sebenarnya kabinnya tuh bisa dibilang mewah enggak, tapi dibilang murah juga enggak. Jadi dia emang ya biasa aja sih kabinnya.
Ini bisa dilihat dari bagian sampingnya itu masih menggunakan hard plastik, di bagian depannya juga masih hard plastik. Jadi soft touch-nya cuma ada di bagian dashboard yang tengah. Nah, kemudian untuk setirnya juga dia menggunakan bahan kulit yang cukup nyaman sih untuk digenggam, dan mobil ini juga udah tilt dan teleskopik. Jadi untuk ergonomis berkendara masih oke lah pasti. Terus juga ada audio steering switch di sebelah kiri. Dan untuk di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk intelligent cruise control, juga untuk angkat telepon. Nah, untuk joknya sendiri ini walaupun kulit tapi masih terbilang empuk, dia nggak keras sama sekali. Terus untuk pengaturannya masih manual. Sekarang kita berlanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk speedometernya dan MID-nya ini 50-50 antara digital dan juga manual. Jadi untuk speedometernya masih manual, tapi untuk information kendaraannya seperti average BBM, terus informasi lain-lainnya itu udah digital. Berlanjut ke bagian samping di sini. Nah, untuk desain AC-nya juga masih sama seperti yang sebelumnya. Terus pengaturannya juga masih model knob. Terus dia cuma one zone, belum dual zone, tapi ini AC-nya udah dingin banget. Terus di bagian head unit masih sama juga seperti desain yang sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Dia udah terintegrasi dengan Bluetooth. Berlanjut ke bagian tengah, ini ada USB charge, terus juga ada tempat untuk naruh handphone. Nah, parking brake-nya dia sekarang pindah di sini nih. Kalau yang sebelumnya itu parking brake-nya adanya di sini. Jadi desain konsol tengahnya nih udah beda dibanding yang sebelumnya. Terus yang sebelumnya juga tombol start stop-nya itu warna biru, tapi yang ini dibikin semuanya warna hitam dengan aksen piano black. Nah, di sini juga udah ada parking brake, auto hold, udah ada drive mode-nya. Mobil ini punya 3 drive mode, yaitu yang standar, sport, sama eco. Ada tombol EV-nya juga. Dan untuk transmisinya modelnya udah kayak gini nih. Jadi kita tinggal gerakin ke atas atau ke bawah aja untuk ngubah di transmisinya. Nah, terus di bagian sini dia udah ada kompartemen untuk naruh 2 cup holder. Terus ada juga nih bagian armrest, tapi sayangnya armrestnya tuh terlalu kecil dan gak bisa di-adjust. Oke, itu dia tadi di bagian baris pertama. Sekarang kita coba ke baris keduanya seperti apa. Oke, sekarang Nanda udah ada di baris kedua kabin Nissan Kicks e-Power. Kalau pas duduk, ini joknya masih sama ya, materialnya seperti depan, jadi masih empuk, nggak keras sama sekali. Terus untuk headroomnya juga masih luas, ini masih ada 1 kepal. Di bagian legroomnya juga masih ada 2 kepal nih. Oh ya, for your information, Anda tingginya 168. Jadi kayaknya untuk kalian yang 170 duduk di belakang tuh masih nyaman kayaknya. Ini kaki juga masih bisa dilonjorin. Nah, terus di bagian belakang ini dia udah ada pocket di kursi kiri dan kanan baris pertama. Nah, di bagian tengahnya dia cuma ada 2 USB port, jadi nggak ada AC nih. Tapi nggak masalah kayaknya ya, karena AC di depan tuh udah dingin banget dan sampai ke belakang. Terus untuk kursi di belakangnya ini sayangnya lagi dia nggak ada armrest, tapi udah dilengkapin sama headrest nih untuk penumpang kiri, tengah, dan kanan. Terus karena mobil ini adalah SUV compact, jadi dia tempat duduknya nih yang bagian belakang atau baris kedua nggak bisa direbahin. Kalau misalnya kalian lihat nih, di sini udah full nih. Jadi posisi duduk kita untuk di bagian sandarannya tuh mungkin kalau untuk perjalanan jauh akan kurang nyaman. Tapi kalau untuk perjalanan jarak dekat, menurut Anda ini udah nyaman banget sih di baris kedua. Oke, setelah kita review baris pertama dan baris kedua, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Nah, untuk cara membuka bagasinya ini sebenarnya udah elektrik, tapi sayangnya untuk menggerakkannya tuh masih manual, dia belum elektrik. Nah, ini kita lihat kapasitas bagasinya cukup luas. Ini bisa menampung 1 koper besar, 1 koper kecil. Ini di barang-barang di sini itu udah ada 2 tas. Itu juga ada apar. Masih cukup lega ya untuk menampung barang-barang. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi jauh, terus memerlukan kapasitas tempat penyimpanan yang banyak, ini bagasinya udah cukup luas sih. Nah, untuk menutupnya juga dia belum elektrik, jadi masih manual. Oke. Sekarang kita rasain gimana jalan-jalan pakai Nissan Kicks e-Power ini. Yuk.
Oke sahabat otomotif kompas.com, sekarang Nanda mau coba mengendarai mobil hybrid dari Nissan ini. Sekarang kita nyalain dulu nih mesinnya. Nah, ini mesinnya udah nyala. Mesin 1200 cc 3 silinder. Tapi kalau kalian dengar ini nggak ada suara mesin sama sekali dan nggak ada getaran sama sekali. Karena walaupun dalam keadaan diam ya, biasanya kan kalau mesin hybrid tetap ada suara mesinnya kan. Kalau ini enggak. Sekarang kita coba jalanin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini udah dalam keadaan jalan. Oke, jadi Nanda jelasin sedikit ya. Kalau misalnya mobil hybrid biasanya itu dia antara mesin bensin dan motor listriknya itu bekerja secara paralel. Nah, sedangkan kalau mobil ini itu pure menggunakan motor listrik untuk menggerakkan roda. Kalau kalian lihat di MID-nya, ini ada nih cara kerjanya dari si teknologi Kicks e-Power ini. Tuh, kalian bisa lihat itu yang warna kuning adalah mesin bensinnya yang menyalurkan tenaga ke baterai saat kita berakselerasi. Nah, kemudian saat Nanda ngerem, ini energi kinetiknya akan berubah menjadi listrik yang disalurkan ke baterai. Tuh, kalau kalian lihat nih. Nah, kalau Nanda ngerem, dia akan berubah tuh panahnya dari roda ke arah baterai. Nah, untuk motor listriknya sendiri, Nissan Kicks e-Power yang baru ini, dia mendapatkan tenaga dan baterai dengan kapasitas yang baru. Jadi kalau baterai yang baru ini, dia berkapasitas 206 kWh, yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 134 HP, dan torsinya itu 280 Nm. Nah, itu untuk motor listriknya. Sedangkan untuk mesin bensinnya itu menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder. Sekarang Anda bakal coba berakselerasi ya, karena kan ini mobil hybrid. Kita cari tahu gimana akselerasinya. Ya. Tuh. Dia baru sedikit kick down aja tuh torsinya udah gila sih. Udah cukup dibilang ngejambak, tapi torsinya tuh emang gede banget. Nah, ini juga kalau Nanda mau pindah jalur tapi nggak sen, itu dia juga udah ada fitur safety-nya atau lane keeping assist. Jadi dia akan memperingatkan dengan ngasih getaran di bagian setir. Nah, kalau dari sisi visibilitasnya sendiri ini cukup baik ya. Nanda bisa ngelihat ke depan, kanan, kiri dengan jelas. Cuma di belakang ini karena kacanya agak landai, jadi bisa dibilang kacanya agak kecil, cuma memang tetap masih bisa ngelihat dengan baik sih. Nah, untuk handlingnya sendiri, kita coba rasain ya. Gue yang kebuang. Wow, handlingnya masih cukup oke, dan gak ada gejala body roll sama sekali. Karena setirnya juga enteng ya, ini kan SUV compact, setirnya juga nggak terlalu berat. Jadi handlingnya oke loh. Kalau untuk suspensinya gimana Mas? Keras nggak? Enggak sih, nggak keras, aman. Aman kan? Karena di depan juga suspensinya nggak keras, jadi masih halus, dan untuk handlingnya juga masih oke. Nah, dari sisi pengemudinya sendiri juga sudah didukung dengan fitur entertainment yang cukup mumpuni nih. Jadi kita kalau lagi di jalan bisa sambil denger lagu, ada radio, bluetooth juga. Terus juga bisa diakses melalui audio steering switch sini. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto hold. Jadi menurut Nanda ini fitur sangat membantu kalau kita lagi berada di tengah kemacetan Jakarta yang biasanya kondisinya kan stop and go kan. Jadi nggak usah capek-capek pindahin transmisi ke N atau ke D, kita cukup pakai fitur auto hold aja. Khusus untuk mode berkendara yang eco dan sport, dia sudah dilengkapi dengan teknologi e-pedal atau one pedal. Jadi kalau misalnya kita aktifin nih drive mode-nya yang ke sport atau ke eco nih ya. Sekarang nih Anda sudah mencoba ke mode eco. Nah, ini kita bisa rasain ya. Pas ngegas itu masih normal. Tapi ketika Anda lepas gas, nih. Tuh, dia akan melakukan pengereman secara mandiri. Akselerasi. Jadi kita juga harus menyesuaikan antara kecepatan dan perkiraan nih dengan kendaraan depan kita. Kalau misalnya kira-kira kendaraan depan udah mau ngerem, nah kita udah harus bisa ancang-ancang buat lepas pedal. Jadi kayak misalnya nih kita lepas pedal, nanti mobilnya akan berhenti. Jadi sebenarnya untuk fitur ini tetap harus fokus ya untuk nginjak pedal dan rem. Jangan karena ada fiturnya kita jadi kayak main udahlah nggak usah ngerem gitu. Karena ya nggak gitu sistemnya.
Terus tadi Nanda juga udah coba ngitung akselerasi mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam dan hasilnya itu dapat 9 detik. Yang mana itu nggak jauh dengan klaim pabrikan yang juga hasilnya 9 detik. Jadi mobil ini emang cukup kencang dengan torsi yang instan. Oke, itu dia tadi impresi singkat Nanda tentang Nissan Kicks e-Power ini. Kita juga udah bahas dari sisi eksterior dan interior. Terus kemarin Nanda juga sudah mengajak Nissan Kicks e-Power ini keliling Jakarta dan hasilnya itu berada di angka 14 km per liter. Nah, tapi itu dengan kondisi jalanan yang emang macet, pulang kerja. Jadi menurut Anda sih dengan angka segitu masih cukup irit ya, karena kalau misalnya kita bawa keluar kota pasti angka yang dihasilkan lebih besar. By the way, untuk Nissan Kicks yang versi paling terbaru ini dibanderol dengan kisaran harga 519 juta rupiah. Nah, kira-kira dengan harga segitu menurut kalian worth it nggak? Kalau menurut Anda, ini mobil bisa jadi solusi buat kalian yang mau kurangin emisi, tapi nggak perlu pusing mikirin charger atau baterai dari mobil ini. Oke, sekian video dari Nanda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.